Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala habibika wa uswatina wa qurbatina wa sayyidina Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali berjumpa dalam rangka wirid pengajian yang biasa kita laksanakan di mushola yang kita cintai ini. Salat dan salam teruntuk kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Bayyinah Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami suruh manusia itu melainkan liya'budullah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas untuk menegakkan syariat agama. Dalam firman lain Allah sampaikan pula, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi catatan bagi kita, dan ini sebenarnya kita juga sampaikan dalam khutbah kita hari Jumat yang lalu, ya, dalam khutbah Jumat kita. Dan khutbah Jumat ini sengaja kita bawakan ke mushola ini karena sesuai pula dengan keadaan. Ya, sesuai dengan keadaan. Yang kita sampaikan di sini pada malam ini adalah, ya, bagaimana ghirah, ya, ghirah kita dalam beribadah, ya. Bagaimana kita dalam beribadah. Nah, Bapak Ibu, kalau ghirah ini diartikan, kalau dalam bahasa Arab diartikan ini dengan kecemburuan, cemburu, ya. Tapi beda, ya, beda antara, ya, ghirah dengan hasad. Tidak sama, ya, hasad, ya, beda, tidak sama ghirah dengan hasad. Kalau hasad ini dia cemburu juga, tapi cemburu melihat kenikmatan yang diterima oleh orang dan dia berharap kenikmatan itu hilang dari orang menerimanya. Ya, jadi jelas di sini bahwa beda antara hasad dengan ghirah. Yang pertama tadi, hasad ada rasa cemburu ketika ada melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah dan dia berharap, ya, nikmat itu hilang dari orang itu. Tapi ghirah ini beda. Kenapa? Ghirah ini adalah kecemburuan melihat orang bisa beribadah kepada Allah dan dia ingin pula bisa merasakan nikmat ibadah seperti itu. Itu beda. Ada tak kita melihat orang iri? Iya. Apa irinya? Itu iri elok, ya, cemburu, ya. Subhanallah, bisa je tahajud tiap malam. Masya Allah, sekecil itu dia sudah banyak hafal Al-Quran. Masya Allah, ia dengan harta yang dia miliki,
wakafnya begitu banyak. Masya Allah, dengan hartanya yang ada, dia betul-betul gunakan harta itu untuk kesejahteraan fakir miskin di sana. Subhanallah, dia menyisihkan hartanya setiap hari Jumat untuk disedekahkannya untuk orang lain. Atau melihat Allahu Akbar, luar biasa, dia mewakafkan Al-Quran tidak sedikit jumlahnya. Nah, saya pun ingin bisa seperti itu. Itu ghirah. Itu ghirah. Awak mencari orang lain beribadah dan awak ingin merasakan orang itu bisa atau awak ingin bisa pula menikmati ibadah seperti yang dilakukan oleh orang itu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau boleh dikatakan ghirah ini adalah semangat atau keinginan untuk beribadah. Semangat atau keinginan untuk beribadah. Ya. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kadang-kadang di psikolog tanya ghirah. Ghirah ibadah kita ini seperti apa? Solat awak dari dulu sampai kini. Ya. Mungkin ada mungkin solatnya seperti itu saja, tidak ada perubahan. Bara solat sehari 5 kali. Bara rakaat tu 7 balik. Kalau 7 balik 2 rakaat apa itu madu jangan anak. Ya. Anak 7 balik itu solat ni. Kan ada solat, kalau orang sudah menikmati yang namanya solat, maka subhanallah, dia tidak cukup dengan solat 5 waktu itu saja. Dia akan merasa nikmat ketika solat duha. Dia akan merasakan nikmatnya ketika dia solat qabliyah dan ba'diyah. Dia subhanallah, kalau dia senang merasakan nikmat solat itu, serupa datang ke masjid, solat berjamaah, ada solat tahiyatul masjidnya. Belum lagi nanti solat sunat tahajudnya. Belum lagi witirnya, subhanallah. Ya. Karena Bapak Ibu, ini khusus ya untuk qiyamul lail. Baik itu solat tahajud, baik itu solat yang diadakan di tengah malam, solat witir, itu yang orang tak pilih bana misalnya aja. Tak pilih orang. Bab itu, ya. Karena ghirah ini, ya, dia terus pupuk dan dia merasakan nikmatnya solat tahajud. Dan ini tidak akan dirasakan bagi orang tidak biasa solat tahajud. Ya, akan dirasakannya. Bahkan dia merasa rugi kalau dia terlelap. Astagfirullah, tak jauh di malam dia. Ada rasa penyesalan dia tertidur. Padahal kan amanah sunnah sebenarnya. Tapi karena dia sudah merasakan semangat ibadahnya itu, dia merasakan nikmatnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang paling menikmati surga, ya, ini boleh dicatat satunya. Orang yang paling menikmati surga adalah orang yang paling banyak menikmati ibadah. Ya. Dan paling menikmati surga, orang yang paling merasakan nikmatnya beribadah. Maka tak salah ada perkataan seperti ini, ya, yaitu al-jannatu qabla al-jannah. Sarbu sabun sarbu. Bahasa sarbu sarbu di dunia adalah menikmati ibadah sebelum dia masuk surga. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui, mungkin di pertemuan sebelumnya kita sampaikan. Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabatnya, saddidu wa qaribu wa abshiru. Ya. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Fa innahu lan yadkhulul jannah bi'amali. Indah ada orang nak masuk sarupojo amalnya loh. Rasulullah mengatakan sekali-kali tidak akan masuk surga orang karena solatnya, karena puasanya, karena sedekahnya, karena wakafnya, karena santunnya kepada anak yatim. Bukan karena itu dia masukkan ke surga. Mendengarkan itu, sahabat pun tak jangan mendengar.
sedekah kami, santunan kami kepada anak yatim, berarti engkau pun tak masuk surga karena salat engkau ya Rasulullah. Engkau tidak akan masuk surga karena pahala puasamu ya Rasulullah. Engkau tidak akan masuk surga karena pahala bacaan Al-Quranmu ya Rasulullah. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalanku kata Rasulullah. Tapi dia masuk surga illa ayataghammani Allah minhu birahmat. Allah tu magiah wa rahmat baru masuk surga. Jadi ibadahnya itu apa? Untuk menantuan surga mana kau duduk kelak. Ya. Semua beli tiket pesawat Pak Ibu. Ya. Kalau nak biasa-biasa beli kelas ekonomi. Tapi kalau nak ingin merasakan nikmatnya terbang, belilah kelas bisnis atau first class. Seperti itu pula kita masuk surga. Kalau ingin mendapatkan surga yang terbaik, tentu waktu itu banyak beribadah. Nah, pertanyaannya, alahkah awak menikmati solat awak? Ya. Ataulah nikmatkah kita dengan zikir-zikir kita? Para salawat sehari. Aduh naklah sampai salawat 10.000 sehari. Atau 1.000 saja. Atau 100 lima. Ya. Apakah kita sudah merasakan nikmatnya bersalawat? Sekurang-kurangnya, sudahkah kita merasakan nikmatnya duduk dalam majlis ilmu seperti ini? Nah, aku pertanyaan besar ke jamaah musallam ini. Kenapa lamanya hilang cek-cek? Ya, wirah ini perlu kita pupuk dan kita semangatkan terus agar kita ya bisa menikmati ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sedang duduk di mushola ini, sejatinya kita sedang menikmati ibadah. Bukan menikmati yang serang ceramah, tidak. Yang kita nikmati itu adalah nikmat duduk di rumah Allah sembari bermuzakarah. Itu yang maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pantas kita katakan tadi bahwa orang yang paling menikmati surga adalah orang yang paling menikmati ibadah ketika dia hidup di dunia. Al-jannatu qabla al-jannah. Surga sebelum surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surga dunia itu di mana letaknya? Tak piti wak banyak doh. Indah ortu wak gagah doh, tak rumah wak rancak doh, indah anak wak banyak doh. Tapi surga dunia itu adalah letaknya di dalam nikmatnya beribadah. Itu surga dunia. Ya, nah surga dunia itu marasul nikmat beribadah. Contoh saja Pak Ibu, ya. Ada orang bisa umrah setiap tahun bisa umrah, ya. Tapi belum tentunya menikmati umrah tadi, ya. Yang dinikmatinya apa? Hotelnya. Yang dinikmati apa? Perjalanannya. Bukan ibadah yang dinikmatinya. Ya. Pergi ke Uhud. Dari tarang Ustaz ke Gunung Uhud. Ke sejarah begini. Sudah toleh. Nah, bentanganlah spanduk. Travel ABC. Yes. Hangat. Travel ABC. Kanda awak baca nama travel ulang. Anggap saya becil. Ya. Bukan itu, Pak Ibu. Bayang para pitih nak kagak untuk pergi umrah. Tidak sedikit. Setidaknya sekarang lebih kurang 35 juta yang kita keluarkan untuk pergi umrah. Tapi pulang hari cerita hotel wak rancak, jarak ke masjid dake, tidak pernah ambu ketika berdoa badaredah ayam atau aku minta ampun kepada Allah. Ya Allah, dosa banyak ya Allah. Ya Allah, orang tua mau dikubur menanti doa ya Allah, jadikan ibadah umrahmu ya Allah sebagai penebus dosa-dosa orang tua ya Allah. Pernah tak kita berdoa seperti itu? Allahu Akbar. Makanya nikmati. Makanya Bapak Ibu, kita punya istilah, ya. Kalau kapai umrah, ilmunya cari dulu. Jangan terapelnya dulu. Ya. Ilmunya cari dulu. Allah pakai ilmunya baru bangkit. Ya. Nak pakai ilmunya. Anak kawak karyawan sini, apa makna ibadah nak kawak karyawan? Mengerti anak karyawan
cara manjamak kasar salat sindak yu tantuna. Ya, cara istinja sindak yu rahasia. Bagaimana kita akan berangkat ibadah sementara bagaimana kita akan menikmati ibadah sementara akan kita lakukan saya kita belum paham. Ini makanya baik. Nah, sekurangnya sekarang bagaimana kita merasakan nikmatnya duduk dalam majelis ilmu ini. Duduk mendengar ceramah Pak, bila merasa nikmatnya. Kadang-kadang untuk mendengar khatib berkhutbah saja ni khutbah Jumat 20 minitnya. Takut. Ya. Ni apa dia ajak dia mimbar tu mempunyai berparat. Tak mungkin lo kayak bawa orang tu oi, aku udah minat. Awak menyangkunya menikmati khutbah awak mandak kue. Rupanya. Ala-ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ba'a caranya merasuan nikmat beribadah tu, ya. Maka ini saya kumpulkan beberapa catatan dari apa yang disampaikan oleh ulama, ya. Yang pertama, tentu supaya nikmat ibadah ini mintakan kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Supaya kita diberikan tauhid dan taufik, kemudian diberikan karunia nikmat ibadah. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, boleh jadi selama ini kita baca Al-Quran lagi baca Quran lagi, tapi ada tak pernah merasakan nikmatnya baca Quran? Ya. Apa boleh Pak Ibu tajwid buat banyak yang salah, itu kurang nikmatnya. Ya, Abu hari Ahad kemarin diajak ada pengajian di Mantua. Jadi ketika acara dimulai disuruh salah seorang anak muda untuk baca Al-Quran. Ya. Maka Bapak Ibu, rupanya anakku baca Quran banyak salahnya. Dan tak patut didanguan, tak patut panjangnya. Ya. Lalu Bapak Ibu nan jamaah nama mendengar, salah. Ya. Atau diiriangnya baca, aku salah. Itu mungkin bisa dirasakan bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Tahu jadi bahasa. Ya. Kamu tengok guru ya, dulu pun imam di musola kata. Beliau malam menjelang wafat dibaca dietik surah Yasin. Ya. Dibacakan surah Yasin. Masih belum tegur nama salah-salah. Weh, itu 3 kali itu kau baca tadi. Itu kalaulah nikmat baca Quran, 5 salah saya enggak tahu. 5 bermakna sesuai tajwidnya. Ya. Bagaimana pula kita bisa merasakan nikmat ibadah yang lain? Misalnya sudah merasa nikmat puasa Senin Kamis misalnya. Ya. Abang bisa merasakan nikmat puasa Bapak Ibu. Ya. Bukan karena lalu siang, tapi merasukan awak ingin puasa. Ya. Ingin puasa dan awak ingin menikmati segala hal yang ada ketika puasa itu, anan perintah larangan bisa mengantisipasi. Itu nikmat. Ketika haji umrah itu terjadi, ya, dia bisa menikmati rangkaian demi rangkaian dia lakukan. Ya, makanya Bapak Ibu, ketika orang pergi haji atau umrah, musuh banyak-banyaklah pandai menarasikan sebuah kata-kata dalam doa. Ya, pergi umrah atau pergi haji, baca dulu ketika tawaf, ketika sa'i, nah nikmat. Ya. Tapi kalau lah bisa baca doa surah, ya. Kan tawaf sa'i itu kan tak mesti doa, bisa siapa boleh. Maka siapa satunya alam kan? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama mintakan kepada Allah agar diberikan taufik nikmat beribadah. Catat mana? Ya. Yang pertama mintakan taufik.
salamukallah solat ya Allah. Tambahkan nikmat solat ya Allah. Mudahkan matamu jago untuk solat tahajud ya Allah. Contoh saja Bapak Ibu, orang kalau tidak menikmati ibadah, ya, pergi solat Jumat, itu bisa kita melihat mana orang menikmati ibadah dengan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung takkan langsung pulang. Dia nak menikmati ibadah. Ya, atau solat jamaah, solat selesai solat salam, ya, nak ada zikir, nak ada apa-apa, berdiri langsung pergi. Tak ada nikmat ibadahnya. Tak ada. Di situ saja bisa kita melihat orang ini bisa menikmati ibadah atau tidak. Ya, bukan nak sok tahu. Tapi kalau orang merasakan nikmat ibadah, pastinya selesai ibadah, dia minta pada Allah supaya diterima ibadah. Itu baru nikmat ibadah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, apa yang kita minta pada Allah? Ya, yang kedua adalah beribadah, ya, dengan semangat dan istirahat. Nah, ini ibadah pada istirahat dan istirahat. Apa Ibu, badan aku kan para lulunya tidak istirahat. Ya. Kalau Pak Ibu baca Quran lah rasanya ya lama kunang-kunang saya serak. Ya, serak serta. Kalau lata besok baca Quran siku aku damai serak. Ya. Atau misalnya Bapak Ibu, ya, ketika ada salah seorang sahabat, ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bisa puasa tiap hari. Ya, Rasulullah. Kata dia kepada Rasulullah, you bisa kalau puasa tiap hari. Ya, tapi Bapak Ibu, kata Rasulullah, ya, kalau kau ibadah pun jangan lebih dalam sebulan 7 hari. Ya, artinya ada waktu dua istirahat. Minimal puasa Daud kan sehari puasa sehari enggak. 5 hari itu minimal. Tak boleh lebih dari itu. Kecuali Ramadan, kalau Ramadan yang full 30 hari, ya. Atau misalnya Bapak Ibu, dulu ada 3 pemuda, ya, dia membicarakan Rasulullah lah jalih ke masuk lah jalih pada aku masuk surga. Ya, lah maksum dilepaskan Allah dari dosa. Tapi carilah solatnya luar biasa, ya. Bahkan subhanallah, ya, baca zikirnya luar biasa. Maka mereka ini ingin menyaingi Rasulullah. Apa caranya? Nang surang ecean, ya. Ambo sepanjang malam budak kalalu. Sepanjang malam budak kalalu. Kemana ambo ke solat malam? Ya. Ke solat malam sepanjang malam buka ibadah. Ya. Nang surang ecean, ambo ke puasu taruih. Ke puasu buat taruih. Bahkan yang surang ecean, ambo biarlah budak kaba bini do. Bab itu, ya, kalau bawa bini, ambo punya anak, punya bini, mana kamu gaduh ambo beribadah. Bukan beribadah tak. Ya, karena ada Rasulullah kecil lah. Di bagian ini, ya. Kalau orang nak bertakwa, ambo nak bertakwa. Tapi ambo pun ada lalu. Ya. Ambo pun, ya, punya tubuh. Ambo pun ada puasa, ada nak puasa. Ya, bahkan ambo pun seorang nabi, ambo pun menikah. Ya, ambo pun menikah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, maka dalam ibadahmu ada istirahat. Makanya Bapak Ibu, ada tak Bapak Ibu menangan tidurnya orang puasa untuk ibadah? Ada tak? Wajar saja. Di malamnya lah tarawih, alah tadarus, malam jago qiyamul lail, solat tahajud. Takkan tuanya siang di waktu malamnya lah terforsir untuk ibadah. Lalu siang itu ibadah. Tapi kalau nonton Piala Dunia hanya petang,
istirahatnya orang ibadah dari kelelahan ibadah itu ibadah. Ya. Bakul lalu boleh ngomong kan? Bakul lalu saya ya. Itulah ya. Malam tarawih tadi cuma mau nonton Liga Inggris di malam. Soal ya. Makanya dikatakan ibadah itu adalah ketika dia istirahatnya orang ibadah adalah ibadah. Kemudian yang kedua ya. Nah, yang kedua supaya dibangkitkan semangat atau ghirah ibadah ini adalah tadarruj bit ta'ah. Ya, tadarruj bit ta'ah kalau diartikan ke bahasa kitanya tadarruj bit ta'ah ini bertahap. Bertahap dalam ketaatan. Ketaatan. Nah, Pak Ibu, kalau awak bisa tadi, awak mencari orang tu bisa solat tahajud, ya, boleh keciaan sejam selesai solat. Ya, maka Pak Ibu kalau awak nan biasa boleh bertahap, usaha 2 rakaat dulu. Ya, 2 rakaat tutup dengan witir. Latara solat mak tahajud mengadu WMP. Ya. WMP. Begitu juga anak awak ketika dia surah menghafal Al-Quran kadang pendek-pendek dulu. Ya kan? Di surah baca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu paling pendek dan paling gampang. Surah tu lah bisanya Al-Ikhlas, Al-Fatihah di surah. Ya. Surah tu ada surah lain. Qul 3 qul ya, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makanya Bapak Ibu bila awak kemerasukan nikmatnya solat kalau qul huwallahu ahad jupun inna a'tayna sini. Ya. Memang boleh Bapak Ibu tapi nan qul huwallahu tu yo wa nikmati tak baca. Inna a'tayna wa baca tu lawan nikmatina. Boleh ya. Bahkan dulu ada sahabat yang baca qul huwallahu setari sampai ada sahabat yang protes. Ya, ternyata dia menikmati bacaan. Kalau qul huwallahu ahad baca sampai selesai solat atau nak menikmati namanya. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya bertahap. Bahkan Bapak Ibu, kalau awak misalnya ya, anak-anakku disuruh menghafal Al-Quran, kadang ringan-ringan dulu, kan bertahap. Tamat juz 30 tu kemana? Kalau dah buat juz 9 ya, karena ayat masih pendek-pendek. 29 baru dia ada juz 1. Kau nak kalau anak surah tahfiz langsung dia ada juz 1 ya merasuk kepala. Tak tahu lepasnya. Ayat apa yang panjang ya. Maka Bapak Ibu bertahap. Apa yang kita bisa ini? Ya. Bahkan Bapak Ibu untuk mencapai suatu ibadah yang memerlukan ongkos yang besar pun bersabar. Saya Bapak Ibu ada ini pengalaman nih ya, ada jemaah kita yang belajar manasik. Beliau pun menjual daun pisang, daun terbunuh, ya. Beliau tu diajak untuk umrah. Nah, buang lama, ya. Iko urusan bisanya tu Allah ni. Nah, jalan ada usaha buka tabungan, ya. Di kamarkan sepayah Ustaz. Ungguan piti 1.000 untuk membuka pertama sudah tu ansuran gak 10.000, 20.000. Ikan aja buka yakin. Lalu barangnya juga di sisiannya ada yang tanyalah 10.000, 20.000, ya. Tak lama katanya ibu, ya. Kalau pandang 33 juta tak kamu mungkin, ya kan? Kalau langsung dipandang 33 juta, tak tahu. Tapi dia suan Allah bukan jalan. Bapak Ibu tak lama sudah tu datang yang kata yang mana sih? Ayo sampai marah uang beliau. Sakwa pernah di rawama depresi atau apa? Ternyata sampai Ustaz, aku bisa bayar murah Ustaz. Ku pitinya bawa Ustaz. Ibu
Makanya ibadah itu bertahap. Biarlah sini ya sudah. Ya, kita pun kan sudah ada di sini, ada apa? Tabungan subuh, apa sedekah subuh. Tak ada Bapak Ibu. Kini taluk sebulan 50.000, alhamdulillah. Bulan besok naikkan. Bulan besok naikkan. Masya-Allah. Makanya Bapak Ibu, wak pandang di siaru sedekahnya 1 juta. Yang dia penghasilan awak kalau nak anu tu dia nak itu balik besok.